berarti atau sama dengan daya lenting. Pernah dengar daya lenting? Ya. Oke, sebelum lanjut lebih lama lagi, kita beraktivitas dulu. Boleh? Ini kan sudah berkelompok nih empat ini. Jadi siapkan bukunya di atas meja. Satu orang satu buku aja. Sudah? Sudah semua siap? Jadi ini aktivitas kita. Ayo kita lomba membangun menara. Jadi kalau ini kan pakai kartu dan kita di sini hanya ada buku tulis. Jadi meminta dari kreativitasnya kalian bentuk buku tulis itu menjadi menara setinggi mungkin. Boleh? Boleh. Ayo, 1, 2, 3, kelompok. Boleh berbaur, boleh berbaur. Boleh gak? Setinggi mungkin. Bu, neto ini bu, gimana ini? Setinggi mungkin. Ayo, kalau roboh, ulang lagi dari awal. Kalau roboh, ulang lagi dari awal. Tiga dah sini. Satu lagi, tunggu. Satu lagi. Iya, satu lagi. Ini lucu. Roboh udah aduh, terus aja dipakai kecil-kecil gitu enggak guna. Sabar deh. Kasih begini lucu, baru begini. Anjay. Jujur lah. Sabar deh. Konden mejangin deh betul. Kalau jatuh, diulang lagi sampai Udah. kalau yang tidak jatuh sudah. Nanti diuji kekuatannya. Ih, Aduh, sakit kamu lama-lama ini. Pelan-pelan. Yang ini di sini boleh. Saya takut cok. Gimana nih saya? Ini agak kemarin sedikit Wi, kasih pasti sini. Ya. Mana yang letoy kan? Yang tak. Ini kakak Dia dua deh. Enggak apa-apa. Berat. Ini. Satu lagi buku pendek. Iya. Bisa loh. Punya data yang hijau. Ini ada proyek guys. Jatuh enggak sih? Yang ini. Kereta itu. Itu dia pakai yang kamu pakai. Ini bisa. Berat nih, Jen. Berat. Ada lagi sana. Mana buku kamu? Di pantam. Wah, jangan gua. Ini juga. Balik ini cek. Ada seimbang bukunya cewek ini. Yang ini juga ini.
your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Perhatikan ya. Benar. Jadi dari video tersebut apa yang bisa kamu amati? Chelsea, apa? Yang tadi itu kalau yang bundanya itu kan dari merahnya itu dia tidak akan bisa jatuh. Jadi dia harus seimbang. Ya. Terus ada yang lain? Jadi kalau dari kita, walaupun kita jatuh, pasti kita harus kembali bangkit lagi. Lagi. Oke, apresiasi dulu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Oke. Jadi dari yang tadi, video yang tadi, ibu gurunya kan ada membagikan boneka satu orang satu. Jadi boneka itu diposisikan mau dibanting, mau dia ditutup, dibatasi pergerakannya, dia akan tumbuh, berkembang lagi, bangkit lagi, dan tetap kuat. Jadi artinya di sini resiliensi itu kita mempunyai rasa bangkit kembali pada trauma, pada keterbatasan, terus pada ketertinggalan, seperti itu. Jadi sampai sini ada yang bisa dipahami? Dipahami? Nah, ada lagi satu video. Oke, sudah. Oke, yang ketiga ada namanya effort. Apa sih itu effort? Perjuangan. Usaha, perjuangan, upaya. Gue tahu banget kalau yang namanya effort. Nah, kalau seseorang diberikan upaya atau usaha, kalau fixed mindset, orang yang mempunyai pola pikir tetap, dia akan apa sih namanya itu, dibiarkan, jadinya mubazir. Itu sama dengan anu juga ya, effort itu kayak peluang gitu kayaknya. Nah, kayak peluang. Kalau baru bilang, kalau pola pikir bertumbuh, dia akan jadikan usaha tersebut sebagai peluangnya dia. Misal satu, kamu dapat beasiswa gratis seumur kamu kuliah. Terus tapi bukan jurusan yang kamu inginkan. Kalau orang yang punya pola pikir tetap, dia akan buang pasti itu kesempatannya. Brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win, and that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Jordan is flying down the back stretch. She's catching up. She is going to catch on Jordan, and she may catch the leader. Oh, wow. She's got one. This is a good tee up for Jordan. She's not even third. Nah, dari video tadi mana yang lebih jelas? Video pertama atau video kedua? Video kedua.
di tempat kursus, di pelatihan manapun. Jadi nanti suatu saat kamu akan menemukan yang namanya kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan itu. Dan kalian akan nanti di situ dapat dialami sendiri sama kalian bagaimana cara bangkit kembali. Kalau tidak mungkin jatuh sekali terus menyerah. Ya, begitu. Lanjut, ada. Nah, pernah nggak dengar ini artikel-artikel seperti ini? Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ada kan? Itulah mengapa kita harus mempunyai yang namanya kemampuan resiliensi atau daya lenting agar tidak gampang down, tidak gampang terpuruk dalam keadaan. Jadi misalnya kamu dibully, terus kan biasa orang-orang akan menutup diri, terus terpuruk dengan keadaannya. Kalau orang yang mempunyai growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dia akan berpikir, saya tidak boleh seperti ini terus. Semakin saya terpuruk, semakin senang orang yang akan membuli saya. Dengan cara lain adalah dijadikan motivasi. Dijadikan motivasi, tunjukkan kepada orang-orang yang membuli bahwa saya mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Saya tidak layak dibully. Saya tunjukkanlah potensi dirinya kita, bahwa saya bisa ini, saya bisa itu. Betul tidak? Betul. Karena kebanyakan anak-anak yang menyerah dengan keadaannya itu, pola pikirnya itu tetap atau tidak bertumbuh. Seperti misalnya ada peluang keluar, kamu mumpuni, kamu punya skill yang bagus, tapi karena pola pikirmu tetap tidak bertumbuh, maka kamu akan berpikir, kayaknya saya tidak mampu. Ada tidak yang begitu? Kamu dihadapkan satu ujian, maksudnya tugas, hal kecil tugas, kamu tidak bisa selesaikan. Sudahlah, nanti saya lihat teman. Betul tidak? Pasti ada yang begitu. Kalau itu namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Kalau kamu punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kamu akan, saya harus cari tahu ini jalan keluar seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, saya harus tahu sendiri. Kalau saya tetap tidak bisa dapat, saya akan bertanya sama guru. Betul nggak? Pasti di kelas ini ada yang punya pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Sebenarnya hal yang wajar, tapi tidak boleh terus-menerus mempunyai pola pikir yang tetap. Oke? Nah, ini daya lenting atau resiliensi, bukan ini kemampuan yang dari lahir tetap begitu-begitu saja, tapi kemampuan yang bisa dikembangkan. Seperti tadi, pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap. Oke, baru dibilang, sudah muncul. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Coba ini baca. Ayo, Intan aja yang di depan. Yang itu, Carol S. Dweck. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Nah, jadi kalau ada yang bilang, ibu kemampuan dari lahir itu cuma begini-begini saja, itu salah ya. Kemampuan dari lahir itu bisa dirubah, bisa dikembangkan agar ada kemauan. Ada apa, Ramla? Ada Mauan. kemauan. Oke, ini ya. Jenis-jenis pola pikir ada dua, growth mindset dan fixed mindset. Yang pertama, growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Paham ya definisi antara kedua pola pikir ini? Paham? Paham.
pikir bertumbuh. Jika kamu menghadapi satu tantangan atau challenge, pola pikir tetap akan menghindari tantangan. Sedangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset akan menerima tantangan tersebut. Contohnya, Yuni kamu harus bikin ini ya, proyekmu bulan ini. Kalau dia punya pola pikir tetap, dia akan menghindari pekerjaan tersebut. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Sedangkan kalau yang growth mindset, menerima, dia akan menerima. Bodo amat dia mau tahu mau tidak, pokoknya saya terima dan saya akan cari tahu, belajar, berusaha mengerjakan. Betul? Terus yang kedua ada apa itu? Obstacle. Apa itu obstacle? Tadi TKA bahasa Inggris, siapa yang masuk? Sesi 1. Obstacle. Ini sesi 2. Oh, ini sesi 2. Kamu bahasa Inggris sesi 1. Obstacle apa? Artinya rintangan. Nah, kalau orang yang punya pola pikir tetap, dia dihadapkan dengan satu rintangan, dia akan menyerah. Ada ya? Ada. Kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan menghadapi rintangan tersebut. kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini. Untuk materi hari ini saya belajar banyak mengenai tentang resiliensi atau daya lenting. Di sini banyak sekali pengetahuannya dan di sini juga saya lebih bisa bagaimana caranya membedakan tentang pola pikir tetap dan pola
pikir yang bertumbuh atau berkembang. Dan khususnya bagi para remaja, pastinya kita harus lebih menerapkan pola pikir berkembang. Gitu. Oke, apresiasi dulu. Oke, sudah tadi ya kesimpulan. Ibu akan tanya lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi layanan tadi? Terus? Yang tahu. Dapat wawasan baru lagi, pengetahuan baru lagi, betul? Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita ada satu apa ya dinamakan? Ada satu lagu judulnya 7 Jurus PK Hebat. Boleh? Oke, kita nyanyi. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menenangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK Hebat, 7 jurus akan kulihat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan,
toleransi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan